Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kemarin habis salat Isya, ana dapat informasi bahwa paman ana meninggal dunia. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau umurnya di bawah abah ana. Abah ana udah 70 dan kemarin sempat sakit dan dikhawatirkan beliau meninggal dunia. Tapi ternyata yang meninggal dunia adiknya yang lebih kecil. Nggak ada yang tahu, jemaah. Dan modal orang hidup itu adalah waktu. Sebagaimana kita tahu modal usaha adalah uang, tapi modal orang hidup adalah waktu. Tak terasa sebagian kita umurnya sudah 60 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Dia punya hari-hari yang telah lalu yang nggak tahu apakah hari-hari itu sudah dipenuhi dengan ibadah, atau ternyata hari-hari itu hanya catatan dosa dan nista yang dia lakukan. Hari ini tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Ya, sudah 1444 tahun yang lalu hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merubah wajah dunia ini. Tapi sebagian kita nggak tahu. Yang dia tahu hari ini adalah tanggal 15 Desember 2022. Ada apa dengan hari ini? Sebagian orang mempersiapkan diri untuk merayakan akhir tahun, perpindahan tahun. Padahal sejatinya bergantinya hari itu mendekatkan kita kepada ajal kita. Seorang kalau ingin berpesta, ya, ingin bersyukur. Bersyukurlah atas sebuah kesuksesan. Bukan dengan berkurangnya umur manusia. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah seringkali bersumpah dengan waktu. Kita sebagai manusia nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita katakan wallahi, warrahman, warabbil Ka'bah. Nggak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Tapi Allah sang pencipta, maka bebas bagi dia untuk bersumpah dengan apa saja. Fa'alun lima yurid. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Dan tatkala Allah bersumpah dengan sesuatu, biasanya menunjukkan kepada pentingnya sesuatu tersebut. Coba kita lihat, Allah bersumpah wal fajri, demi fajar. Di mana kita setiap hari memulai hari dengan fajar. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Karena selesai fajar kita masuk ke waktu duha. Kemudian Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Itu demi masa. Kemudian Allah bersumpah wal laili idza yaghsha, demi malam. Itulah waktu yang selalu kita lewatin dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memanfaatkan waktu ini? Ya, manusia punya tujuan, punya keinginan, dan semuanya biasanya akan berusaha menggapai cita-cita dan keinginan. Ketika kita punya satu tiket untuk naik pesawat dengan waktu yang sudah dijadwalkan, maskapai yang sudah ditentukan,
di mana tidak akan ada lagi penerbangan setelah itu. Itu adalah penerbangan terakhir. Kalau enggak, kita tidak akan pernah naik pesawat selama-lamanya. Kira-kira apa sikap kita? Kita lihat aja ya, manusia dengan penerbangan yang mungkin bisa berubah, di-reschedule. Mereka butuh persiapan. Mereka datang ke bandara sebelum waktunya. Mereka check-in. Kadang-kala karena takut terlambat, mereka check-in online. Mereka mempersiapkan barang. Dikasih tahu barang yang boleh dibawa hanya 20 kilogram. Cabin hanya 7 kilo. Semua dipersiapkan dengan matang. Di mana manusia pada waktu mempersiapkan diri, dia benar-benar menghargai waktu dia. Nggak boleh terlambat. Rugi kalau dia terlambat. Bagaimana dengan kehidupan dunia ini, coba? Kita lihat banyak orang-orang yang sudah pergi dan tidak pernah kembali. Kawan kita, orang tua kita, kerabat kita, pergi, nggak bisa kembali lagi. Kita yang masih ada di sini, maukah kita mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu hari Rasulullah SAW mengambil pundakku, dipegang tuh pundak. Dua pundaknya dipegang. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, warga negara asing. Yang terkadang kita lihat warga negara asing itu nggak boleh punya aset di sini, nggak boleh punya ini, nggak boleh punya ini. Iya, warga negara asing. Di mana orang ini suatu hari akan meninggalkan tempat itu. Ya dia sabar. Kalau aturannya dia nggak boleh punya rumah atas nama dia, ya mau ngomong apa dia? Karena dia yang memang warga negara asing. Gak boleh punya tempat tinggal yang bagus atau apa, dia numpang. Udah gak ada masalah. Di dunia jadilah orang yang seperti itu. Au abiru sabil. Atau engkau menjadi orang yang transit, pengembara, yang sedang melewati sebuah negeri dan dia akan pergi selama-lamanya meninggalkan negeri tersebut. Kalau warga asing masih tinggal. Kalau pengembara atau orang yang transit, dia gak tinggal. Ya terkadang dia punya waktu hanya 2 kali atau 3 kali 24 jam. 72 jam dia punya waktu. Kemudian dia akan pergi selama-lamanya. Itu pesan Nabi SAW. Agar kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk diisi amal soleh. Kenapa? Nggak lama Anda di sini. Nggak lama. Oleh karena itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau memberikan wasiat, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi. Nih, kalau bicara bagaimana memanfaatkan waktu untuk kebaikan, engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi lu. Oh besok, kenapa harus besok? Lu sekarang kau bisa kerjakan. Mau ngaji, mau baca Quran, dan engkau punya waktu sekarang. Jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang di waktu pagi dan engkau punya kesempatan, punya waktu luang, manfaatkan, jangan nunggu sore. Karena boleh jadi sore hari ada berita duka yang membuatmu tidak bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Boleh jadi sore hari ada kesibukan yang membuatmu tidak bisa mengerjakan yang ingin kau kerjakan. Manfaatkan waktu. Wa khudh min sihatika limaratik. Ambil
Ambillah dari masa sehatmu untuk persiapan ketika kau sakit. Kita tahu siapa. Kita lihat dokter ya, yang begitu pintar, yang punya ilmu tentang bagaimana menjaga kesehatan. Kadang-kadang dia sakit juga. Bahkan dengan penyakit yang dia ngobatin orang lain. Maka manfaatkan. Ketika sehat, bagaimana waktu sehatmu ini, persiapan kalau engkau sakit nanti. Engkau kalau sakit nggak bisa umroh, engkau kalau sakit nggak bisa puasa sunnah, engkau kalau sakit nggak bisa ke masjid, engkau kalau sakit nggak bisa datang kajian, engkau kalau sakit nggak bisa silaturahim, engkau kalau sakit sulit berbakti sama orang tua, engkau kalau sakit nggak bisa, banyak hal yang menghalangimu ketika engkau sakit. Maka manfaatkan waktumu ketika engkau sehat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min hayatika limautika. Rahul Bukhari. Dan ambil dari masa hidupmu, waktu hidupmu untuk kalau engkau mati. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau udah mati, putus amalannya. Illa min salat. Kecuali 3. Yang pertama apa? Ilmin yuntafa' bih. Ilmu yang diambil manfaat. Au sedekatin jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Nah, ketika engkau hidup, bagaimana engkau punya 3 amalan ini? Ajarkan ilmumu dengan ikhlas. Berikan manfaat kepada umat manusia dengan ikhlas. Tabung hartamu untuk menjadi wakaf, sedekah yang mengalir. Dan buat anak yang banyak. Didik dengan baik. Agar mereka mendoakan. Ini nih. Waktu kita. Amal soleh siapa? Ketika engkau punya anak 5 soleh semuanya. Punya anak 3. Masya Allah. Akan terus mendoakan dirimu. Aibati fillah. Cuma memang. Berat jemaah. Menjadikan waktu kita semua berisi amal soleh itu berat. Beratnya kenapa? Karena kita sering tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tadi Dr. Suskan di awal nyebutin. Yang cari akhirat, dapat dunia. Yang cari dunia, nggak dapat akhirat. Kenapa? Karena dunia ini artinya rendah. Kalau kita cari yang tinggi, yang rendah ikut. Tapi kalau kita cari yang rendah, yang tinggi ikutlah. Coba kita berpikir, yang cari yang rendah, nggak akan dapat akhirat. Kalau cari yang mati, rendah ini dapat. Mengatakan kalian lebih mementing wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baik kekal. Jamaah rahimakumullah. Waktu kita berisi amal soleh, kita harus tahu. Tahu apa? Tahu mana yang hanya main-main. Mana yang hanya sendagau. Mana yang hanya guyonan. Dengan yang mana yang serius. Kita kata jamaah. Kalau dikata ini serius loh. Kita sungguh. Kalau dikata ini cuma senda gurau, cuma permainan, ya udahlah, cuma main aja, ini nggak perlu serius. Jangan sampai di saat kita seharusnya serius, kita malah main-main. Atau sebaliknya, di saat main-main kita serius. Dan kita lihat banyak manusia serius, serius banget, semangat, sungguh-sungguh. Tahu-tahu setelah tahir tahu. Setelah selesai semuanya, ternyata cuma main-main. Iya. Maka jangan serius dengan yang main-main. Itulah kehidupan dunia.